Bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, begitu mempedulikan kami. Bahkan Allah yang benar-benar mengenal kami, melebihi pengenalan akan diri kami sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Gembala Agung kami. Dan bersyukur buat kesempatan ini, kami akan duduk di bawah kaki salib-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami ketika benih firman Tuhan ini ditaburkan, boleh jatuh di atas tanah hati kami yang paling subur, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat siang untuk kita semua, Shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan dan juga menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudari seiman di dalam Tuhan. Saya ketika melihat ibadah KU2 ini, biasanya bilang KU2 ya, tapi ada satu istilah yang dimunculkan yaitu word ministry ya. Dan saya kemudian merenung apa maknanya ini bagi jemaat. Bagi saya secara pribadi ini adalah suatu frasa yang sangat penting karena ini berbicara tentang pelayan firman. Setiap kita mungkin tidak terpanggil menjadi pengkhotbah. Setiap kita mungkin tidak terpanggil menjadi seorang guru. Tapi sebagai orang percaya kita semua dipanggil menjadi pelayan firman. Amin. Itulah panggilan yang Tuhan berikan buat kita. Artinya apa? Setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita, bahkan kehidupan kita harus mencerminkan firman itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu penting bagi kita untuk terus-menerus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin hari, semakin menyerupai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, ini suatu sukacita yang luar biasa. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema besar yang diberikan yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Tetapi saya ingin membawa kita untuk lebih spesifik lagi melihat dan merenungkan tentang satu tema kecil ini, yaitu mengenal suara Sang Gembala Sejati. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Kita akan membaca secara silih berganti, saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-21 kita baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala yang Baik. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku, pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku,
Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Sama-sama tiga. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita di dalam hidup kita, ya, kita sedang dalam sebuah perjalanan atau mungkin di suatu tempat yang begitu ramai, misalnya anggaplah pelabuhan Makassar atau mungkin mall di Panakukang. Pada malam minggu begitu ramai, begitu padat, oleh karena ada begitu banyak aktivitas dan kegiatan di sana. Dan ketika kita berada pada situasi tersebut, tentunya kita mendengar begitu banyak suara di telinga kita. Ada suara musik, suara lagu, ada suara anak-anak yang menangis, ada suara orang-orang yang mengobrol, ada suara orang yang berteriak, bahkan ada suara pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Dan semua suara itu bercampur menjadi satu. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, tiba-tiba ada suara yang jelas terdengar yang menyebutkan nama kita. Misalnya, Panabas, Panabas. Wah, pasti tanpa kita mempedulikan siapa orangnya, kita tahu orang tersebut siapa. Karena apa? Karena suara itu begitu familiar, suara itu begitu akrab, suara itu adalah suara orang yang kita kenal, dan suara itu adalah suara yang berarti bagi kita. Nah saudara, kurang lebih di dalam kehidupan kita sama demikian, mirip dengan suasana seperti itu. Setiap hari kita mendengarkan suara yang bermacam-macam dalam hidup kita. Entah itu suara kekhawatiran akan hidup saat ini, akan itu suara kekhawatiran akan biaya hidup di masa depan, atau mungkin suara kekhawatiran tentang keluarga kita. Bahkan mungkin suara godaan-godaan yang ada di sekitar kita, di mana mereka mengatakan, ayo ikut tren ini, ayo ikut tren itu. Supaya kita tidak ketinggalan trennya, supaya kita tidak kalah aksi, kita harus menyesuaikan dengan semua tren yang ada. Bahkan mungkin juga ada suara keraguan yang datang, yang mengatakan kamu itu masih muda, kamu itu belum berpengalaman, kamu itu belum merasakan asam dan manis kehidupan, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu tidak punya apa-apa. Atau mungkin suara-suara yang lain yang terus bergema di dalam telinga kita ini. Nah Bapak Ibu, suara-suara ini sepertinya berlomba-lomba untuk menarik perhatian kita. Sehingga tidak jarang kita bingung dan bertanya-tanya, suara mana yang benar? Suara mana yang harus saya ikuti? Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat suatu kebenaran yang luar biasa. Melanjutkan seri khotbah tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ini.
Dan kalau kita membaca konteksnya dari pasal yang ke-9, kita akan menemukan bahwa pasal 10 ini bermula tepat setelah Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Jadi ada seorang yang buta sejak lahir datang kepada Yesus, memohon belas kasihan Yesus, Yesus menyembuhkan orang tersebut. Dan kemudian orang ini berdiri dan pergi kepada para pemimpin agama pada saat itu. Dan para pemimpin agama pada saat itu yang seharusnya menjadi gembala, justru mengusir orang ini. Mengapa mereka mengusir orang ini? Karena orang ini berbicara tentang Yesus. Karena orang ini bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan buat kehidupannya. Para gembala ini tahu orang ini buta dari lahir. Tidak mungkin teknologi pada saat itu bisa mampu untuk menyembuhkan atau memelekkan mata orang yang buta. Sehingga tidak mungkin dia bisa melihat. Mereka tahu Bapak Ibu. Tetapi yang mereka sangkali adalah Yesus yang menyembuhkan mata orang ini. Dan disinilah kita melihat kontras yang sangat tajam. Seseorang yang tadinya buta secara jasmani akhirnya bisa melihat dengan jelas siapakah Yesus itu. Dan ini berbanding terbalik dengan para pemimpin agama yang mengaku bahwa mereka melihat dan memiliki otoritas rohani. Padahal mereka sebenarnya buta secara rohani. Dan disinilah Yesus berdiri dan memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang sejati, gembala yang datang bukan muncul untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi gembala yang datang untuk memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Nah saudara, saya teringat seorang bernama D.A. Carson, dia pernah mengatakan seperti ini. Kebutaan rohani itu jauh lebih berbahaya daripada kebutaan secara jasmani. Mengapa? Karena orang yang buta secara rohani itu menolak satu-satunya pribadi yang dapat memberikan penglihatan bagi dia. Artinya ini lebih parah daripada orang yang buta secara jasmani. Mungkin Bapak Ibu tahu seorang yang bernama Fanny Crosby. Seorang yang menciptakan lagu beribu-ribu lagu, hymn, yang sampai saat ini kita juga masih nyanyikan. Dia buta, bukan dari lahir, tetapi dari kesalahan penanganan oleh dokter pada saat dia masih kecil. Akhirnya dia buta permanen. Tetapi luar biasa, dari karya-karya tulisan lirik yang dibuat oleh Fanny Crosby ini, kita melihat sesungguhnya mata Fanny ini boleh buta secara jasmani. Tapi secara rohani, dia benar-benar mengenal Yesus dengan jelas. Saudara, siapakah kita? Apakah kita adalah orang-orang yang selama ini hanya melihat Yesus sebagian atau kabur atau buram? Ataukah kita benar-benar sudah melihat Yesus, tapi nyatanya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Dan melalui teks ini kita akan belajar suatu kebenaran yang sangat penting. Setidaknya ada 3 hal yang menggambarkan tentang siapa Yesus yang sejati bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus menjelaskan atau menggambarkan dirinya sebagai gembala yang sah. Gembala yang benar, artinya apa? Satu-satunya pintu menuju keselamatan. Di dalam ayat yang pertama, Yesus berkata seperti ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ketika berbicara dengan orang Farisi, pemimpin agama pada saat itu, Yesus menyebutkan satu istilah yang sangat familiar bagi mereka untuk memperkenalkan siapa dirinya. Dia menggunakan kata kandang domba. Nah Bapak Ibu, kandang domba pada saat itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kandang terbuat dari kayu, ya, kemudian dari besi disolder dan sebagainya, dilas, kemudian dibuat kandang yang besar. Tapi pada masa itu Bapak Ibu, kandang itu dibuat dari tumpukan-tumpukan batu. Dindingnya dari tumpukan-tumpukan batu yang kemudian buat keliling dan hanya ada satu pintu di situ. Dan hanya melalui pintu ini sajalah mereka itu keluar masuk domba-domba ini. Dan menariknya pada saat itu Bapak Ibu, setiap malam beberapa kawanan domba itu bisa dimasukkan dalam satu kandang yang sama untuk keamanan.
Jadi kalau misalnya ada gembala di sini yang memelihara sekitar beberapa domba, ada gembala kedua, gembala ketiga, gembala keempat, karena hari sudah malam, tidak ada tempat yang lain untuk berteduh, maka ada satu kandang domba, mereka memasukkan domba-domba mereka semuanya di kandang tersebut. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika keesokan hari tiba, domba-domba, gembala-gembalanya datang dan memanggil domba-dombanya, domba-dombanya keluar. Yang bukan dombanya tidak akan keluar. Karena apa? Karena domba-domba hanya mengenal suara gembalanya yang sebenarnya. Ini unik dan ini hal yang menarik Bapak Ibu. Dan Yesus mengatakan di dalam bagian ini bahwa ada orang yang masuk melewati pintu, tetapi ada yang memanjat tembok. Yang memanjat tembok ini adalah pencuri. Dia adalah perampok dan tujuannya itu jahat. Tetapi gembala yang sah, dikatakan di ayat yang kedua, dia masuk melalui pintu. Orang yang menjaga pintu akan membuka pintu hanya bagi gembala yang benar, gembala yang sah. Tetapi bukan gembala, mereka tidak akan membukakan pintu. Dan kita melihat sini Bapak Ibu, siapakah yang Yesus masuk sebagai pencuri dan juga perampok dalam bagian ini? Di dalam konteks ini, yang dimaksud Yesus adalah para pemimpin agama palsu. Para pemimpin yang hanya memimpin demi kepentingan mereka sendiri. Mereka memberikan beban aturan kepada domba-dombanya, kepada umat Allah. Tetapi mereka sesungguhnya tidak peduli pada kesejahteraan rohani mereka. Yang penting hari ini saya datang, saya khotbah, sampaikan firman, saya pulang, sudah selesai. Saya tidak akan peduli engkau mau seperti apa, engkau pergumulan seperti apa, saya tidak akan peduli. Karena tugas saya hanya menyampaikan firman. Di luar daripada itu bukan tugas saya. Ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Bahkan di zaman Tuhan Yesus pun demikian. Ada begitu banyak orang yang mengaku diri sebagai ahli Taurat, orang Farisi, orang yang tahu banyak tentang hukum. Tapi sesungguhnya mereka tidak benar-benar peduli dengan keadaan rohani umat Allah. Inilah pencuri yang dimaksud. Inilah perampok yang maksud. Mereka datang tidak membawa kehidupan, tapi mereka justru mencuri dan merebut sukacita dan damai sejahtera dari umat Allah. Dan luar biasanya Bapak Ibu, di ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, Yesus memberikan suatu gambaran yang mengejutkan. Dia menyebutkan bahwa akulah pintu. Akulah pintu. Dan ini adalah suatu klaim yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus tidak mengatakan karena ada gembala upahan, ada gembala yang sah. Yesus tidak mengatakan bahwa pintu itu adalah yang leleh. Pintu ini adalah yang itu. Tidak. Tapi Yesus mengatakan bahwa pintu itu adalah aku sendiri. Akulah pintu itu. Dan ini adalah puncak dari apa yang Alkitab ajarkan dari awal sampai akhir. Dan kalau misalnya Bapak Ibu baca di dalam Alkitab ini luar biasa. Di dalam perjanjian lama, waktu Nuh membuat bahtera, ada berapa pintu di bahtera itu? Alkitab mencatat hanya ada satu pintu di bahtera itu. Ketika kita membaca kitab Keluaran, kita menemukan Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk membuat kemah suci pertemuan. Dan di dalam kemah itu ada beberapa lapisan, tahapan, sampai kepada tempat tabut perjanjian. Sekarang pertanyaannya, ada berapa jalan menuju ke tabut perjanjian itu? Hanya ada satu jalan Bapak Ibu. Dan luar biasanya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini memberikan suatu tekanan yang luar biasa. Bahwa hanya Yesus, tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Allah. Hanya Yesus satu-satunya akses tunggal yang eksklusif dan definitif kepada Allah. Tidak ada yang lain. Pintu itu hanya satu. Banyak orang berkata bahwa banyak jalan menuju ke Roma. Mungkin demikian juga jalan menuju ke sorga hanya banyak, ada begitu banyak. Tapi Alkitab ajarkan kepada saya dan saudara, jalan ke sorga hanya satu. Entah orang lain senang atau tidak, mereka suka atau tidak, ini bukan perkataan kita, ini bukan kesaksian kita yang berasal dari diri kita. Tapi ini adalah kesaksian dari Allah sendiri yang memiliki surga itu. Dia katakan pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga ini hanya satu, melalui Yesus Kristus.
Dan luar biasanya Bapak Ibu, ketika mereka masuk melalui pintu itu, ada janji yang luar biasa. Di ayat yang ke-9 dikatakan, "Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput." Dikatakan ia akan diselamatkan, artinya ini berbicara tentang keselamatan. Ia masuk dan keluar, ini berbicara tentang kebebasan. Ia akan menemukan padang rumput, ini berbicara tentang apa? Kelimpahan. Dan luar biasanya ini adalah janji yang diberikan Tuhan bagi kita yang masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Bukankah ketiga hal ini paling dicari di seluruh dunia, Bapak Ibu? Siapa di sini yang tidak mau ada keselamatan di dalam rumahnya? Siapa di sini yang tidak mau kalau di rumahnya itu ada kebebasan? Siapa sih yang tidak mau kalau di rumahnya itu ada kelimpahan? Semua orang mencari tiga hal ini. Keselamatan, kebebasan, dan juga kelimpahan. Dan Yesus menawarkan itu bagi kita. Tetapi tawaran Yesus bagi kita jelas tidak sama dengan tawaran yang diberikan dunia kepada kita. Berkat yang diberikan Tuhan bagi kita jelas tidak sama seperti berkat yang diberikan oleh dunia bagi kita. Yesus pernah mengatakan, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Dan ini hanya berasal dari Yesus saja. Ada satu lagu bagian dari lagu him yang cukup terkenal, yaitu "Dapat Tuhan Yesus dapat semuanya." Kalau di dalam kalangan Gereja Kami Injil Indonesia, ada satu lagu pujian him namanya Nyanyian Kemenangan Iman. Ada satu judul seperti itu, "Dapat Tuhan Yesus dapat semuanya." Di dalam liriknya yang pertama dikatakan, "Dulu yang ku cari hanya berkat-Mu, namun sekarang yang ku cari dan ku rindu adalah Tuhanku." Dulu saya mencari apa yang Tuhan bisa berikan buat saya. Tapi setelah saya menyadari bahwa semuanya itu tidak cukup memberikan kepada saya damai sejahtera dan kepuasan sejati, maka saya sadar kepuasan sejati itu hanya ada di dalam pribadi Tuhan itu sendiri. Dan Yesus itu cukup, Bapak Ibu. Inilah kelimpahan, inilah keselamatan, inilah kebebasan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka yang melalui pintu itu. Dan uniknya Bapak Ibu, Yesus mempertajam kontras ini di ayat yang ke-10. Dan salah satu ayat yang sangat terkenal, Yesus katakan, "Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tetapi Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Luar biasa Bapak Ibu. Janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah janji yang paling kita butuhkan di dalam hidup ini. Mungkin di tengah-tengah dunia saat ini kita mendengar banyak suara yang menjanjikan kebahagiaan, bukan? Kita scrolling media sosial, TikTok kita nonton dan sebagainya. Banyak memberikan tips and trik bagaimana memperoleh kebahagiaan di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, sering kali ketika kita mencoba mengikuti tips-tips dan tren yang ada, justru bukan sukacita yang kita dapatkan, melainkan kita kehilangan sukacita. Justru bukan damai sejahtera yang kita peroleh, tapi rasa takut yang kita peroleh. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, panggilan dari Sang Gembala ini adalah panggilan menuju kehidupan yang sejati. Dunia penuh dengan jalan buntu Bapak Ibu. Dunia penuh dengan jalan buntu. Ada yang mengatakan, kejarlah kekayaan sebanyak-banyaknya, engkau akan mendapatkan kepuasan hidup. Nyatanya tidak Bapak Ibu. Milikilah pendidikan setinggi-tingginya, maka engkau akan mencapai kepuasan hidup. Nyatanya tidak Bapak Ibu. Milikilah jabatan sebanyak-banyaknya dan sebagainya dan sebagainya. Nyatanya itu tidak akan pernah cukup memuaskan hasrat kita sebagai manusia. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan tahu bagaimana caranya memuaskan hati kita yang kosong ini. Karena apa? Karena Dia adalah pencipta kita. Dia adalah pintu itu. Dia adalah gembala itu. Dan inilah yang kita akan lihat di dalam poin yang berikutnya. Siapakah Yesus? Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Di ayat yang ke-11 Yesus katakan, "Akulah gembala yang baik." Kata baik dalam bagian ini Bapak Ibu berasal dari kata Yunani kalos.
ini bukan sekedar baik secara moral, tetapi ini juga berbicara tentang keindahan, kemuliaan, bahkan kesejatian di dalam esensinya. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang baik dan jahat, tapi ini berbicara tentang keunikan, kekhususan, keistimewaan dari gembala ini. Dan pertanyaannya ialah, apa yang membuat Yesus menjadi gembala yang baik di sini? Kita tahu Yesus adalah pengajar yang luar biasa. Dia mengajarkan yang baik dan juga yang jahat, yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tapi bukan sampai di situ, Yesus juga menghidupi pengajarannya. Tetapi lebih daripada itu, mengapa Yesus disebut gembala yang baik? Ada di kalimat yang selanjutnya di ayat yang ke-11. Dikatakan, karena gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah yang membuat Yesus unik. Inilah yang membuat Yesus istimewa. Inilah yang membuat Yesus adalah gembala baik bagi kita. Karena dia bukan hanya sekedar menuntun hidup kita, tapi dia juga rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, saya teringat ada seorang mahasiswa yang pernah ditanya oleh teman-temannya yang lain, dikatakan, mengapa kamu Kristen? Mengapa kamu percaya kepada Yesus? Mengapa kamu tidak coba agama-agama yang lain? Bukankah agama lain itu sama mengajarkan kebaikan? Bukankah agama yang lain juga sama mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan? Mengapa kamu jadi Kristen? Tahukah Bapak Ibu apa jawaban dari mahasiswa ini? Dia katakan, saya menjadi Kristen oleh karena dari semua agama yang saya pernah dengar dan tahu, hanya kekristenanlah yang mengajarkan bahwa Yesus mati buat saya. Agama lain, para pemimpin agamanya tidak pernah mati untuk saya. Bahkan mengenal nama saya pun mereka tidak tahu. Apakah mereka tahu nama saya? Mereka tidak tahu. Tetapi Yesus yang diajarkan dalam Alkitab, dia tahu nama saya, dia kenal hidup saya. Bahkan satu hal yang unik, dia mati bagi saya. Dan ini tidak ada di dalam agama lain. Saudara, inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Karena kita memiliki gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan inilah standar tertinggi dari seorang gembala. Dan Yesus membedakan dirinya dengan seorang upahan. Kalau kita membaca ayat 12 dan ayat 13, orang upahan itu bekerja demi gaji. Jadi kalau ada bahaya yang mengancam dirinya, dia akan melarikan diri dan meninggalkan kawanan domba itu. Karena bagi dia, domba itu bukanlah miliknya. Dia hanya mengambil keuntungan dari domba tersebut dan sebagainya. Ada seorang teolog yang mengatakan seperti ini. Kalau kita adalah gembala upahan, gambarannya seperti ini. Kita hanya memanfaatkan domba itu untuk mengambil wool yang ada dari bulu-bulunya. Kita hanya memanfaatkan dia untuk mengambil susu, nutrisi yang ada dari dirinya. Kalau dia sudah tidak bisa menghasilkan itu bagi kita, kita akan lepuh atau kita akan buang atau tinggalkan domba tersebut. Itulah gembalaan upah, Bapak Ibu. Ketika ada bahaya, serigala menerkam, dia lari menyelamatkan dirinya dan dia tidak peduli dengan keadaan domba-domba itu. Karena bagi dia, domba-domba itu hanyalah aset yang menguntungkan dirinya. Domba-domba itu bukan subjek yang ia kasihi. Tapi puji Tuhan, Yesus bukanlah gembala upahan, Bapak Ibu. Dia adalah gembala yang baik. Bagi Yesus, kita bukan sekedar angka statistik jemaat. Tapi bagi Yesus kita adalah domba-domba yang ia kasihi. Dan bukti kasihnya sangat jelas. Dia rela mati berkorban bagi kita. Yesus tidak lari dari serigala maut atau serigala dosa. Bahkan dia berdiri di antara kita dengan serigala itu. Dan membiarkan dirinya dipaku di kayu salib, diterkam di kayu salib. Supaya apa? Supaya saya dan Bapak Ibu Saudara yang seharusnya layak disalibkan, itu bisa hidup, bisa selamat. Itulah Tuhan kita. Itulah Yesus kita. Dan Bapak Ibu kita lihat, ketika kita mendengar kata gembala yang baik, tentu tidak asing bagi kita untuk melihat dan mendengar Mazmur 23. Mazmur 23, saya percaya hampir semua orang Kristen pasti pernah mendengar ayat ini. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Padahal Daud ini hanyalah seorang anak muda
yang tidak punya waktu banyak seperti orang-orang lain yang mungkin belajar di tempat yang formal dan sebagainya. Dia belajar dari pekerjaan yang diberikan bagi dia. Dia pada awalnya tidak mengenal siapa Tuhan itu. Tetapi ketika dia menjalankan tugasnya sebagai gembala yang baik, dia tahu kalau saya saja sebagai gembala bisa mengorbankan diri untuk domba-domba saya. Apalagi Tuhan yang menciptakan saya. Saya adalah istimewa di hadapan Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Saya diciptakan berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Jikalau saya sebagai gembala, sebagai manusia bisa memperhatikan domba-domba ini, apalagi Tuhan yang menciptakan saya. Dia lebih dari sekedar gembala yang baik. Tetapi ketika kita membaca Bapak Ibu di dalam Yehezkiel pasal 34, kita melihat Tuhan menegur bangsa Israel di situ. Karena apa? Karena bangsa Israel ini dipimpin oleh gembala-gembala yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika ada masalah datang, mereka lari meninggalkan umat Tuhan. Mereka tidak serius menangani umat Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan sendiri berkata, aku sendiri yang akan menjadi gembala bagi domba-dombaku. Aku sendiri yang akan mencari domba-dombaku. Dan inilah penggenapan ketika Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Bukankah Yesus pernah juga mengatakan kepada kita Bapak Ibu, anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukankah mencari dan menyelamatkan yang hilang itu adalah tugas seorang gembala? Dengan kata lain, Yesus adalah gembala itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang turun untuk menggembalakan umatnya, seperti yang dinubuatkan. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, kita melihat pengorbanan yang Yesus lakukan ini lahir dari hubungan yang sangat pribadi. Dikatakan di situ, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal di sini Bapak Ibu, ini bukan sekedar kita tahu informasi tentang seseorang. Tapi kita tahu karena kita punya hubungan yang dekat dengan orang tersebut. Saya tahu istri saya, bukan karena dia adalah orang yang jaraknya jauh seperti ini. Tapi karena dia adalah bagian dari hidup saya. Saya kenal dia secara pribadi. Artinya bukan hanya sekedar apa kata orang tentang istri saya, tapi benar-benar saya tahu tentang istri saya. Itulah yang dinamakan mengenal dalam bagian ini. Tuhan bukan hanya tahu tentang kita, tapi Tuhan benar-benar mengenal kita. Dia tahu nama kita, dia tahu ketakutan kita yang paling terdalam, dia tahu harapan terbesar kita, bahkan dia tahu luka-luka yang ada di dalam kehidupan kita. Yang mungkin kita sebagai manusia kita tutupi, tidak mau orang lain tahu. Tapi Tuhan tahu itu semua, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia mengenal kita secara pribadi. Hanya orang yang mengenal secara pribadi yang rela untuk berkorban dan memberikan hidupnya secara pribadi kepada orang itu. Itulah sebabnya dia disebut gembala yang baik. Sampai sekarang jarang saya temukan orang, bahkan mungkin langka, orang yang berani mati untuk orang yang dia tidak kenal. Tapi bagi orang yang dia kenal secara pribadi, yang dia sayangi secara pribadi, dia pasti rela untuk melakukan apa saja, bahkan rela mengorbankan semuanya yang dia miliki untuk orang yang dia kasihi. Inilah yang dinamakan rela mati secara pribadi karena mengenal secara pribadi. Tentu sebagai orang tua kita rela melakukan apa saja untuk anak kita, bukan? Kita rela menginvestasikan waktu kita, tabungan kita, bahkan mungkin hal-hal yang paling esensial dalam hidup kita demi kepentingan anak kita. Mengapa? Karena anak kita adalah anak yang kita kenal dan kita kasihi secara pribadi. Orang lain mungkin tidak akan memikirkan masa depan anak kita. Tapi kita sebagai orang tua pasti harus memikirkan masa depan anak kita. Karena apa? Kita mengasihi dia secara pribadi. Rela menyiapkan segala sesuatu. Bahkan ketika Tuhan memanggil kita, kita tahu kita pergi dengan tenang karena kita sudah memberikan investasi untuk anak kita bisa melanjutkan hidup. Bukankah itu cerminan kasih Bapak Ibu? Tapi yang Yesus lakukan kepada saya dan saudara lebih daripada itu. Dia tidak meninggalkan kepada kita uang. Dia tidak meninggalkan kepada kita warisan tanah. Tapi dia memberikan kepada kita keselamatan. Kebebasan untuk menaati firman-Nya. Dan hidup dalam kelimpahan. Dalam arti kita selalu memiliki kecukupan
untuk bisa mengenal siapa Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini tidak bisa diberikan oleh orang lain, hanya melalui Yesus Tuhan kita, gembala yang baik. Kita tidak dilayani oleh Tuhan yang jauh, Bapak Ibu. Kita dilayani oleh Tuhan yang peduli dengan kita. Ada salah satu pandangan teori evolusi mengatakan bahwa dunia itu dibentuk oleh karena adanya proses pergebrekan, Big Bang ya. Ada material yang satu, kemudian jadilah bumi. Kemudian setelah itu ada pandangan deisme yang mengatakan ketika Tuhan menciptakan semuanya, manusia ada, Tuhan lepas tangan. Biarkan manusia itu hidup dengan sendirinya. Tapi pandangan dalam Alkitab, kekristenan tidak demikian. Tuhan kita ketika menciptakan kita, dia tidak lepas tangan Bapak Ibu. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia masih tetap hadir di situ. Mencari kita. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang peduli. Kepedulian Allah itu sudah terbukti, teruji, berabad-abad lamanya. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa kita memiliki Allah yang merupakan gembala yang baik bagi kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu, siapakah Yesus? Yesus adalah gembala yang menyatukan. Kita melihat di ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Kita melihat ternyata visi sang gembala ini jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Di ayat yang ke-16 Yesus katakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah Bapak Ibu, kita bayangkan kita sebagai orang Yahudi pada saat itu. Tentu ini adalah pernyataan yang sangat radikal. Karena kata kandang ini, itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada bangsa Israel, kandang ini. Tetapi, kata domba-domba lain, ini menjadi tanda tanya. Karena apa? Karena itu merujuk kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk saya dan saudara. Bukankah kita bukan orang Israel di sini ya? Kita kebanyakan sini adalah orang Indonesia. Orang Indonesia itu bukan orang Israel, bukan suku Israel. Bahkan sempat saya dengar di satu video viral di salah satu tempat di Indonesia mengatakan kita ini adalah keturunan Israel. Bapak Ibu, kalau kita cek per cek ternyata tidak seperti itu. Kita adalah orang Indonesia dengan beragam suku yang ada. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu, kita melihat rencana keselamatan Allah tidak pernah eksklusif pada satu suku. Kalau memang Yesus datang di kalangan orang Yahudi, mungkin pikiran kita Yesus hanya menyelamatkan orang Yahudi, bukan? Tapi nyatanya tidak. Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan semua suku yang lain. Kasih Allah itu menjangkau seluruh dunia. Itu kasih yang paling luas. Misinya bukan hanya mencari orang-orang tertentu, tapi dia mencari semua orang. Dia mau mengumpulkan kita semua dari setiap suku, bahasa, bangsa untuk apa? Menjadi satu kawanan yang utuh. Dengan demikian kita mengetahui suatu kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu. Bahwa rencana keselamatan Allah tidak pernah terbatas hanya kepada orang Yahudi. Tidak hanya khusus untuk orang Tionghoa. Tidak hanya khusus untuk orang Toraja. Tidak hanya khusus untuk orang Amerika. Tapi ini untuk semua kalangan bangsa, suku, bahasa, dan juga budaya. Sehingga pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa menjadi satu kawanan yang utuh? Efesus pasal yang kedua menjelaskan seperti ini. Paulus berkata bahwa darah Kristus di atas kayu salib ini merobohkan tembok-tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Tembok-tembok itu adalah tembok kebencian, tembok kesombongan, tembok tradisi yang membuat diri mereka eksklusif dan tidak mempedulikan orang lain. Dan itu dihancurkan oleh Yesus. Supaya apa? Supaya di dalam Dia kita menjadi satu tubuh yang baru. Di kalangan mahasiswa Bapak Ibu, di STT Jafrai, kita tahu bersama ada banyak sekali mahasiswa dari daerah. Ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada juga banyak dari daerah NTT dan sebagainya. Mereka hidup awalnya dengan suku mereka masing-masing. Tapi ketika mereka masuk ke asrama, mereka harus dipisahkan.
Satu kamar 4 orang tidak boleh satu suku atau satu daerah yang sama. Harus dipisahkan. Supaya apa? Supaya kami mengajar mereka untuk bisa belajar dan menerima keadaan orang yang berbeda dari mereka. Tetapi anehnya Bapak Ibu dan uniknya, meskipun kita sudah bagi per kamar demikian, ketika keluar kamar, pasti yang mereka cari adalah orang-orang dari kampungnya sendiri. Pasti yang mereka duduk sama-sama adalah orang-orang yang dari daerahnya sendiri. Satu kali saya ketemu dengan salah satu mahasiswa, saya katakan, kau harus berteman dengan si ini. Harus pergi ke sini. Jangan kalian kumpul di sini saja. Karena Tuhan datang bukan hanya untuk menyelamatkan kamu. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita semua. Memang mungkin kita akan kembali ke daerah kita. Tapi bagaimana jikalau Tuhan memanggil kita untuk melayani di daerah yang berbeda? Karena itu kita harus bisa mengenal. Meskipun mereka bukan sesuku dengan kita, meskipun mereka bukan sedarah dengan kita, atau mungkin sedaging dengan kita, tetapi di dalam Yesus, tembok-tembok ini sudah dihancurkan supaya kita menjadi satu. Karena itu jangan pernah bangun lagi tembok-tembok baru yang eksklusif, yang menunjukkan bahwa saya ini berbeda dengan orang lain ketika kita sudah sama-sama percaya kepada Tuhan. Bukankah ini yang seringkali kita lakukan Bapak Ibu? Tanpa sadar, kita sebenarnya cenderung membangun tembok-tembok kita sendiri. Tembok suku, tembok status sosial, tembok latar belakang gereja, bahkan mungkin tembok pandangan politik yang berbeda, mungkin demikian. Tetapi sekali lagi, Sang Gembala Agung kita datang bukan untuk merenovasi tembok-tembok yang kita miliki. Dia mau menghancurkan tembok-tembok kita. Supaya apa? Supaya kita disatukan di dalam kasih-Nya. Itulah tujuan besar Tuhan bagi kita. Rencana besar Tuhan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, apa yang menyatukan domba-domba ini, meskipun mereka berbeda, hanya satu Bapak Ibu, yaitu mereka mendengarkan suara gembala. Mungkin kita beda denominasi, mungkin kita beda tempat ibadah, mungkin kita beda cara beribadah. Tetapi kita punya satu kesamaan Bapak Ibu, kita sama-sama mendengarkan suara gembala agung kita. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, apakah memang benar kita sungguh-sungguh mendengar suara gembala kita? Ataukah kita mendengar suara diri kita sendiri? Kita mendengar suara keinginan kita, suara kepentingan kita, suara latar belakang kita. Karena ketika gembala agung itu memanggil kita, ini adalah satu suara yang harus kita dengarkan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita. Dan inilah yang dinamakan gereja. Kan ada lagu sekolah minggu yang katakan gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah bangunannya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Mereka yang di dalam itu adalah gereja. Itulah kita Bapak Ibu. Sehingga ketika suara gembala memanggil saya dan saudara untuk mengampuni, mari kita semua tanpa terkecuali memberikan pengampunan. Ketika suara gembala mengatakan mendorong kita untuk melayani yang lemah, mari kita semua tergerak untuk melakukan pelayanan tersebut. Dan ketika suara gembala itu menegur dosa kita dalam hidup kita, mari kita semua bersama-sama tunduk di dalam pertobatan. Karena itu bukan suara manusia biasa. Itu bukan suara teman kita, orang tua kita, tapi ini adalah suara Tuhan yang mendorong kita untuk memberikan respon dengan tepat dan segera dan secepat mungkin. Karena itu Bapak Ibu, identitas utama kita bukan lagi suku kita, bukan lagi latar belakang kita, tetapi identitas kita adalah kita, domba-domba yang mengenal dan dikenal oleh suara gembala yang sama. Ini panggilan yang sederhana tapi sangat dalam. Dengarkan suara Tuhan, kenali nada kasih Tuhan seperti apa. Dan saat Dia memanggil kita, mari kita ikuti Tuhan. Karena kemanapun Tuhan menuntun kita, membawa kita, kita percaya di sana ada kehidupan. Dimanapun Tuhan membawa kita, kita percaya di sana ada persekutuan. Dimanapun Tuhan membawa kita, kita tahu di sana ada kesatuan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan suara gembala kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kembali, ada 3 hal yang luar biasa dari Yohanes pasal 10. Yang pertama, Yesus satu-satunya pintu keselamatan. Tidak ada pintu yang lain. Tidak ada pintu yang bisa dibuat oleh manusia. Ini adalah pintu yang dikerjakan dan disiapkan oleh Allah sendiri.
Yang kedua, Yesus adalah gembala yang baik. Yang bukan hanya tahu tentang kita, tapi juga benar-benar mengenal siapa kita. Dan bahkan mengenal kita secara pribadi, melebihi pengenalan diri kita sendiri akan diri kita. Dan yang ketiga, Yesus adalah gembala yang menyatukan kita. Dia memanggil kita dari latar belakang yang berbeda untuk menjadi satu kawanan yang hidup dengan satu ciri utama. Dan satu ciri utama itu adalah apa, Bapak Ibu? Mendengarkan dan menaati suara Tuhan. Tetapi kita lihat di ayat 19 hingga 21, reaksi orang pada zaman itu berbeda-beda. Ada yang menolak Yesus, bahkan ada yang menganggap dia gila. Tetapi ada juga yang hatinya mulai terbuka dan menyadari bahwa perkataan dan perbuatan Yesus ini benar-benar berasal dari Allah. Sehingga pertanyaan khusus bagi kita semua pada hari ini, Bapak Ibu. Ketika kita mendengar suara Yesus, apa respon kita? Apakah kita menerima dia? Atau malah sebaliknya kita menolak dia? Bagi kita yang mungkin belum pernah benar-benar masuk melalui pintu itu, yang selama ini mungkin masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita merasa bahwa tidak harus lewat pintu, bisa panjat tembok. Mari Bapak Ibu, kita dengarkan suara gembala kita yang memanggil kita. Dia menawarkan jalan yang luar biasa. Dia memberikan pengampunan, memberikan keselamatan dan hidup yang berkelimpahan. Dan itu tidak bisa kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri. Jangan tunda, mari kita masuk melalui pintu itu dengan iman. Lalu bagi kita semua yang sudah menjadi domba-dombanya, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Suara siapakah yang paling dominan di dalam hidup kita? Suara siapakah yang seringkali kita ikuti? Apakah suara Tuhan ataukah suara kita sendiri? Atau mungkin suara-suara yang lain? Mari kita berkomitmen untuk kembali menajamkan pendengaran rohani kita. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu. Berdoa setiap hari. Alkitab mungkin sekarang sudah banyak versinya. Ada versi aplikasi digital, bahkan mungkin versi cetak seperti ini. Tapi apapun versi Alkitab Bapak Ibu Saudara, ingat jangan pernah lewatkan satu hari tanpa membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan kita semakin dipekakan, ditajamkan telinga kita untuk mengetahui manakah suara Tuhan yang benar dan manakah suara yang lain. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan ingat Bapak Ibu, domba yang sehat itu adalah domba yang tetap dekat dengan gembalanya. Itu domba yang sehat. Mari kita menjadi domba yang sehat. Domba yang dekat dengan gembala kita. Karena kita tahu ada perlindungan, tuntunan, dan kehidupan bersama dengan gembala kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah gembala yang baik. Engkau mengenal kami, bahkan secara pribadi Engkau rela memberikan hidup-Mu bagi kami. Kami sadar kami lemah terbatas, kami berdosa ya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk boleh mendengarkan suara-Mu, mengikuti suara-Mu, dan hidup sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Firman-Mu telah ditaburkan, biarlah Roh Kudus yang terus mengambil alih di dalam hidup kami, sehingga menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.